Tapi kalau kita mau melakukan transaksi, gunakan fasilitas yang ada di sekeliling kita. Jangan memaksakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap burgar. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku pemilik channel ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di kalian, gitu kan. Jika yang menyinggung kalian, saya mohon maaf lahir batin. Semoga kalian membukakan pintu maaf untuk kita semua. Saya ucapkan sebelumnya kepada teman-teman yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Alhamdulillah channel ini hingga bisa berkembang. Dan saya juga ucapkan minal aidin wal faizin buat customer Sinar Collection nih yang sudah belanja, sudah melakukan transaksi dengan koin P, Sidra atau Via. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, gimana nih acara mudiknya, gimana acara kumpul keluarganya? Aku nggak mudik-mudik, ini udah 7 lebaran, udah jadi butoib. Kapan aku mudik? Nggak tahu, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mudik. Ya, kan saya di sini ada posisi ada di luar negeri, terus terutama di negara Cina ya. Di sini kita tidak merasakan Idul Fitri ya gitu, tapi ya kita tetap merasakan kesunyian hati di saat yang Fitri ini. Orang-orang udah kumpul keluarga, saya masih di perantauan, tapi tetap semangat, tetap strong. Nah, ini buat teman-teman, jangan karena Lebaran ini belum punya Pajero ya, karena koin P-nya nilainya masih kecil, jangan putus harapan nih, jangan putus asa nih, harus tetap semangat, tetap optimis, nambang P konsisten, aktivitas sehari-hari kita konsisten ya. Saya ucapkan tetap semangat, jangan pernah merubah semangat kita, karena diri kita sendiri yang membangun semangat. Kalau diri kita sendiri lemah ya orang lain yang kita kerjakan akan lemah juga. Jadi kita harap teman-teman, walaupun sekarang koin P udah ada nilai tapi belum mencukupi nilai yang apa yang kita inginkan, kita tetap semangat ya. Harus semangat, jangan putus asa. Cayo. Nah, di sini ada satu komentar ya. Di sini ngobrol santai aja ya, ngisi waktu luang ini. Hari ini kan hari raya Idul Fitri, jadi kita teleponan keluarga juga sudah gitu, kangen-kangenan sama sanak saudara juga sudah gitu kan. Nah, ini nggak ada kegiatan lagi, ya udah kita bikin konten lagi. Ini kontennya juga ngobrolan santuy ya, jadi tidak ada yang apa ya, kalau untuk Pi sendiri ya kita tinggal nunggu aja gitu kan, nunggu. Jadi pesan buat teman-teman, jangan mau tergiur dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Cukup ya, sekarang koin udah ada nilainya di market. Jika kita punya koin, jika kita punya kebutuhan, silahkan jual koin kita di market, tapi harus hati-hati ya. Seperti itu, kita harus hati-hati juga, kita harus benar-benar teliti. Oke, kita bacakan salah satu komentar di teman kita. Ini pembahasan tentang vendor ya, tentang vendor. Kenapa nggak ada yang mau jadi vendor? Dia bilang, saya juga tahu kan kenapa orang itu tidak mau jadi vendor ya, seperti itu. Karena dia bilang di sini kalau apa sih, untuk belanja kan menggunakan uang fiat ya kan, tapi pionnya belanja ke kita menggunakan koin P. Itu kan pertanyaan ya Kak. Nah, bukan pertanyaan, ini komentar ya. Nah, di sini yang kita sering bahas ya, kalau kita mau jadi vendor, misalkan kita satu komunitas nih ya, di satu komunitas ingin melakukan transaksi, ya kita jangan berpikir barang yang besar dulu. Kita harus lihat budget kita, gitu kan. Itu pun harus punya uang dingin, gitu kan. Maksudnya jangan sampai uang jualan atau pinjam sana sini untuk modal, jangan. Sebenarnya ini mudah untuk dilakukan kalau kita mau melakukan dari hal kecil dulu. Contoh, ya kita di kampung kita, di komunitas kita ini otomatis, apalagi yang daerah-daerah maksudnya bukan kota ya, maksudnya pedesaan. Itu di pedesaan itu kan ada yang nanam sayuran, maksudnya ada yang salah satu yang nanam terong, timun, pokoknya jenis sayuran. Ya itulah kita. Bisa dilakukan untuk transaksi. Bisa dilakukan juga untuk membuka membangun ekosistem. Nah, contoh di kampung kita, di daerah kita itu selain sayuran apa aja, misalkan gitu kan. Misalkan ada tukang bakso. Iya, tukang bakso itu butuh modal.
Tapi kita harus bisa juga triknya untuk melakukan transaksi menggunakan koin Pi. Makanya kenapa kita dari awal jangan terlalu menggebu-gebu dengan nilai itu kalau budget kita itu minim. Seperti itu ya, kalau budget kita minim. Nah, kita harus ngukur dengan budget kita sendiri. Kalau emang budget kita, dana kita itu tidak cukup untuk membeli mobil, kenapa harus dipaksain? Kita sendiri yang repot gitu loh. Misalkan kita punya budgetnya cukup untuk beli sembako, untuk teman-teman barter dengan sembako, lakukan gitu. Karena kalau mau ngikutin nilai itu tapi budget kita sedikit, kita harus ngelihat apa sih uang segini itu cukupnya buat beli apa. Tapi kalau mau lakukan transaksi dengan nilai GCP, ya silahkan. Sekarang lo lebih mudah kalau mau melakukan transaksi, mau membuka ekosistem, menjalankan ekosistem di setiap komunitas itu. Karena apa? Sekarang di OKX udah ada nilai. Misalkan di OKX itu harganya 13.000. Kalau misalkan kita vendor menghargakan satu koinnya itu 10.000, wajar. Wajarnya apa? Kita untuk menjual koin ke OKX itu kan butuh proses. Swipe sana, swipe sini, swipe sana, swipe sini, gitu kan? Dari akun kita ke OKX udah makan gas Pi. Dari OKX swipe ke USDT udah makan gas Pi. Dari USDT menjadikan rupiah udah makan gas Pi. Nah, dan udah di rupiah juga mau transfer ke rekening kita ada gas Pi. Udah berapa kali? 1, 2, 3, 4, udah 4 kali gas Pi. Makanya lakukanlah transaksi dengan nilai di bawah nilai bursa. Karena apa ya? Kita kalau ada orang, kenapa sih nggak mengikuti nilai bursa? Ya udah, kalian jual aja koinnya jual aja koinnya. Kalian itu jual aja ke bursa sekalian. Mau tahu gimana sih cara prosesnya? Kalau saya seperti itu mengajarkan mereka. Kenapa saya dari pertama saya buka barter-barteran, dari pertama yang close minded kita udah buka barter. Cuma tahun 2022, tahun 2023 akhir itu baru saya publikasikan. Gitu kan. Dari dulu saya silent karena saya dulu mengikuti salah satu grup. Kebetulan saya juga jadi orang kepercayaannya orang grup itu. Maksudnya salah satu anggota lah gitu kan. Saya melakukan dari dulu karena apa? Karena teman-teman kita banyak yang butuh beras, butuh kebutuhan sekolah, gitu kan, anak-anaknya butuh baju sekolah, butuh sembako untuk resiko dapur, butuh pulsa internet, pulsa kuota, pulsa listrik gitu. Kita dari dulu udah melakukan, cuma kita nggak dipublikasikan. Kenapa kita dari dulu melakukannya dengan nilai kesepakatan? Nah, ini pertanyaan ini yang mewakili saya. Komentaran ini ya. Kenapa nggak ada yang mau jual menjadi vendor? Ibu tahu untuk belanja harus pakai uang fiat. Kalau dijual belinya pakai koin Pi, bagaimana bisa belanja, Bu? Nah, ini jawaban yang bukan komenan yang cerdas. Jadi itulah kenapa saya dulu selalu melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan. Ya kita bingung, kita pun masih menggunakan maksudnya uang pribadi. Banyak sekali teman-teman di sini yang japri ya, dulu tahun 2024 ya, pas rame-ramenya platform. Itu ada beberapa orang menjapri ke saya mempertanyakan kenapa ibu bisa melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan. Itu modalnya dari mana? Banyak banget orang yang bertanya seperti itu. Mereka pikir saya itu ada investornya, padahal investornya nggak ada. Saya aja cukup di sini kan kita jualan, ada jualan baju kan, jualan baju itu bisa dengan fiat gitu kan. Terus kan ada juga yang maksudnya untuk kredit motor atau cash gitu kan, beli cash ya lumayan kan, ada sedikit-sedikit. Nah itu yang kita jadi modal gitu loh. Jadi bukan kita ada investor, kita nggak ada investor sama sekali gitu loh. Kita hanya ingin membangun ekosistem supaya berjalan tuh gimana. Ya seperti itu halnya. Jangan langsung kita mau transaksi dengan yang mewah. Kita pun bisa melakukan transaksi dengan mobil mewah, dengan rumah mewah gitu kan. Bisa. Tapi kita harus lihat budget. Kemarin kan saya ada contoh mungkin ini ya, seperti ini ya. Di situ ada tulisannya dia minta pertanggungjawabnya. Dia udah habis 20 juta untuk melakukan transaksi. Dia jadi vendor mungkin ya, jadi vendor dengan melakukan transaksi dengan nilai GCP. Nah, dia kan
20 juta itu pinjem mungkin dari orang apa gimana, kita nggak paham ya. Jangan sampai seperti itu kawan ya. Saya harap teman-teman ini harus cerdas. Kita menyikapi kalau kita mau melakukan transaksi, gunakan fasilitas yang ada di sekeliling kita. Jangan memaksakan diri kalau emang kita tidak mampu. Seperti itu aja. Jadi kenapa dari dulu saya sering ngoceh, lakukan transaksi dengan kemampuan kita sendiri. Misalkan difasilitasi, kalau emang misalkan bolehlah kita melakukan transaksi dengan nilai GCP. Misalkan di salah satu, ini ada satu misalkan, udah kamu apa sih buka vendor nih di grup di komunitas ini dengan nilai GCP, ini saya fasilitasin. Saya juga mau kalau kayak gitu, mau banget gitu. Karena apa? Karena kita tadi mikir produk ya dia gitu kan. Sekarang misalkan kita punya produk, misalkan ya, kita punya produk itu sekitar budget yang produk yang ada itu misalkan 10 juta. Nah, dilakukan transaksi dengan nilai GCP itu dapat berapa koin Pi? Cuma dapat 0,0 sekian, mungkin ya seperti itu. Nah, kalau dipikir dari sekarang kita bermodal 10 juta. Ya kan, untuk dibudgetkan sekarang koin Pi yang udah ada di market, kita butuh berapa? Kita di harga 10.000 aja butuh 1.000 koin. Nah, kita harus bisa mikir seperti itu. Jadi kita jangan berambisi, iya kita mau nih harganya seperti itu, kita lakukan transaksi dengan nilai itu, sedangkan kita sendiri modal itu nggak ada gitu loh. Jangan memaksakan. Intinya jangan memaksakan diri ya. Lakukan semampunya aja, jangan memaksakan diri sendiri atau memaksakan orang lain untuk gabung di kita, untuk misalkan mau buka barter-barteran nih, kamu harus bawa ini ke sini, kamu harus bawa ini ke sini. Kalau bisa jangan, gitu kan. Dan terus kalau emang diperlukan untuk pendaftaran, ya untuk pendaftaran misalkan, misalkan pendaftaran nih, kamu jadi member saya, harus bayar segini, ya udah, kita jangan gunakan uang fiat. Kenapa nggak pakai koin Pi aja? Sekalian lo transaksinya di situ. Hidup lo blockchain, hidup lo ekosistem. Kan seperti itu. Kalau ujung-ujungnya bikin ID card uang 50.000, bikin apa lagi 100.000, bikin daftar ini lagi 300.000, itu salah besar. Karena tidak semua pioner itu punya uang. Seperti itu. Kalau emang kita mau memfasilitasi komunitas kita, sewajarnya aja. Jangan setiap ini minta, setiap ini iuran. Itu salah besar. Koin Pi ini gratis. Kenapa harus minta budget sana sini? Ya, mungkin ini ya obrolan pagi ini, siang ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim. Ya, semoga kalian berbahagia dengan kumpul dengan keluarga. Terus kalau yang baru mudik, berhati-hatilah di perjalanan. Jangan lupa ya, jaga keamanan. Siapkan semua yang kalian butuhkan selama perjalanan mudik, gitu kan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Saya juga masih tahap belajar. Cuma cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.